Bisakah kita pertanyakan, kalau seandainya Prabowo tidak dukung oleh Jokowi, apakah bisa menang 58%? Satu putaran? Tak mungkin. Makanya dia mempertahankan itu sekarang. Dan bagi kaum akademisi, karena memang Prabowo terpilih sebagai presiden terpilih menurut KPU, menurut MK, menurut semuanya legal konstitusi, mereka mendukung. Kita pun sebagai pendukung Anies Baswedan mendukung, karena dia sudah dimenangkan walaupun apapun caranya yang 58% itu. Pasti kita dukung. Tapi kalau tak bisa Prabowo melepaskan kekangan ataupun tali kendali dari Jokowi, jelas-jelas rakyat akan melihat kepada Prabowo lagi. Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya yang ya. super cepat satu Yang lagi. super cepat. Oleh karena itu kita meminta PKPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional. Bapak Anies ini santernya dikenal di laman-laman website dan juga dikenal di beberapa media sosial anti oligarki, kawan-kawan, anti oligarki, paling nggak suka, dan beliau ini melawan oligarki, katanya seperti itu. Nah Pak, kalau memang ini bukan gimmick Pak, ini bukan gimmick dan ini bukan clickbait bahwa Bapak melawan oligarki hari ini, maka saya adalah orang pertama yang bakal mendukung dan mendorong Bapak untuk jadi presiden kalau seandainya memang benar ingin melawan oligarki. Tadi ada pertanyaan, apakah Anda akan melawan oligarki? Tidak. Saya akan melawan ketidakadilan. Itu yang akan saya lawan. Oke? Kenapa? Saya tidak mau menjadi memusuhi satu pihak. Saya tidak memusuhi siapapun. Tetapi bila Anda melakukan hal yang tidak berkeadilan, maka tugas negara adalah menghadirkan keadilan. Jadi bukan subjeknya yang harus dilawan. Yang harus dilawan itu adalah prinsip ketidakadilan. Dan kita menyaksikan ada banyak ketidakadilan hari ini. Karena itu saya mengatakan perjuangan kami adalah menghadirkan keadilan. Dan dalam kami menggunakan istilah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Oke? Itu dalam semua prinsip. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita sudah memutuskan saya mau melawan dia, maka kita jadi subjektif. Kita jadi diisi dengan kebencian. Kita bekerja dengan rasa marah. Kita bekerja dengan perasaan permusuhan. Republik ini sudah terlalu banyak permusuhan. Republik ini selalu banyak dipompa dengan emosi-emosi yang membelah. Karena itu saya katakan kita ingin menghadirkan keadilan, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebagai pendukung Anies Baswedan dan mungkin Republik ini, Indonesia ini sangat bersyukur ada Anies Baswedan di balik gamangnya Prabowo, khususnya mengenai pagar laut yang menyangkut orang-orang yang sangat tinggi-tinggi di negara ini, orang yang sangat-sangat kaya-kaya di negara ini. Bahkan Abraham Samad berani melaporkan orang terkaya di Indonesia, termasuk juga mantan presiden Indonesia. Jelas di situ. Kenapa saya katakan kita bersyukur atau publik bersyukur ada Anies Baswedan? Memang satu-satunya pengganti pimpinan setelah kalau seandainya Prabowo ini memang gamang kemudian jatuh. Kita bisa melihat banyak pemerintahan ini jatuh karena hal-hal yang sangat sepele. Dan Prabowo gamang di sini bukan masalah sepele. Bukan masalah pagar laut bambu kecil-kecil itu, bukan. Di balik pagar laut itu apa artinya? Kedaulatan negara sudah dieksekusi. Laut, daerah umum, jalanan umum, bayangkan kawan-kawan. Kalau jalan umum kita itu dipagar. Coba bayangkan. Itulah laut yang dipagar. Nelayan tidak bisa lewat itu. Dan yang memagarnya menyangkut kepada yang tinggi-tinggi. Dan narasinya sekarang kan akademisi itu kayak begitu. Mereka mendukung penuh pemerintahan Prabowo, tapi harus pisah dengan Mulyono. Itu narasi lateung namanya itu. Narasi lateung. Nggak mungkin, susah bagi Prabowo untuk lepas dari Jokowi. Sudah pasti payah, karena kapital atau modal dukungan kemenangan 58% kemarin itu kan dari Jokowi yang banyak. Mungkin 57% dari Jokowi. Diakui sendiri oleh Prabowo. Bisakah kita pertanyakan, kalau seandainya Prabowo tidak dukung oleh Jokowi, apakah bisa menang 58%? Satu putaran? Tak mungkin. Makanya dia mempertahankan itu sekarang. Dan bagi kaum akademisi, karena memang Prabowo terpilih sebagai presiden terpilih menurut KPU, menurut MK, menurut semuanya legal konstitusi, mereka mendukung. Kita pun sebagai pendukung Anies Baswedan mendukung, karena dia sudah dimenangkan walaupun apapun caranya yang 58% itu. Pasti kita dukung. Tapi
kalau tak bisa Prabowo melepaskan kekangan ataupun tali kendali dari Jokowi, jelas-jelas rakyat akan melihat kepada Prabowo lagi. Itu normal, itu alami, kawan-kawan. Tidak bisa dikatakan dia takkan pernah bisa lepas dari Jokowi, sementara rakyat sekarang narasinya di media sosial apa? Anti Mulyono katanya kan. Mungkin 99,99% rakyat Indonesia yang anti Mulyono, tapi mencintai Prabowo, kan itu narasinya. Narasinya ini berkaitan juga dengan tahun 98. Kalau kawan-kawan yang hidup tahun 98 dulu, di saat Soeharto jatuh, itu gaungnya kebulatan tekad itu. Yang tua-tua seperti saya ini pasti tahu di mana-mana ada kebulatan tekad. Kami mendukung Soeharto untuk dijadikan presiden lagi. Kaum tani, kaum cendekiawan, wah semua. Tapi itu seperti api dalam sekam, di bawahnya kebencian yang setengah mati kepada Soeharto. Di situ semboyannya asal bukan Soeharto pada waktu itu 98 itu. Begitu dipantik oleh mahasiswa, begitu dicetuskan oleh mahasiswa, semuanya bergelombang. Padahal sebelum itu kebulatan tekad menjadikan presiden, meminta Soeharto jadi presiden lagi di mana-mana, media sosial seluruhnya, bahkan seluruh dunia kayaknya. Tapi apa yang terjadi? 98 hanya beberapa hari Soeharto jatuh. Tapi di situ itu adalah asal bukan Soeharto, itu saja. Penggantinya rakyat tak punya pilihan, tak punya tokoh pilihan siapapun. Saya katakan begitu. Oh, Gus Dur, Megawati segala macam. Tidak, rakyat tidak punya pilihan. Asal bukan Soeharto, terserahlah siapa hantu belau pun boleh memimpin Indonesia pada waktu itu. Itu narasinya. Tanya kepada kawan batuk saya. Tanya kepada yang tua-tua. Saya ikut dalam hal itu. Dan saya paradigma saya seperti itu juga. Dan sekarang kalau sempat bakar laut ini, bakar laut itu bukan tangkirang aja kawan-kawan. Di Bekasi, di mana-mana, PSN juga seperti itu. Banyak kejadian-kejadian yang intinya seperti itu, di mana menzolimi rakyat untuk kepentingan oligarki dan di-backingi oleh pemerintahan. Ingat itu. Kalau Prabowo masih mengakomodasi itu, kalau Prabowo tidak seperti Anies Baswedan menutup reklamasi, mencabut izin reklamasi, Prabowo akan berhadapan dengan rakyat. 98 akan terjadi. Sekarang narasinya masih Prabowo masih diminta oleh rakyat untuk keluar dari si Mulyono ini, dari kekangan Mulyono. Kekangan Mulyono itu apa-apa aja, oligarki di belakang-belakang Mulyono, aparat-aparat yang belakang Mulyono. Prabowo jangan takut, padahal pidatonya mengatakan jangan takut, kita harus berani, kita akan kejar ke Antartika koruptor. Tapi apa yang terjadi? Gamang Prabowo. Jangan sampai gamang. Kalau kita di ketinggian, kalau kita di rendah, di tempat yang rendah, kalau kita gamang boleh, jatuhnya sedikit. Tapi Prabowo jauh di tinggi sekarang. Kalau dia gamang di tempat yang tinggi itu, apalagi takut ketinggian, berbahaya. Seperti itulah, takut dia untuk memposisikan, untuk memotong orang-orang yang menzalimi rakyat, karena pidatonya mengatakan untuk rakyat, ini menzalimi rakyat. Prabowo akan berhadapan dengan rakyat. Tidak bisa lagi kawan-kawan, harus berhadapan dengan rakyat jadinya. Sekarang masih akademisi, pengamat masih mengatakan, minta Prabowo, seakan-akan meminta, mengemis kepada Prabowo, lepaskanlah itu. Tapi kalau itu tidak bisa, kalau itu terjadi nanti seperti 98, Prabowo malahan betul-betul dikendalikan lagi, bahkan Prabowo adalah bagian dari itu, niscaya 98 akan terjadi. Kalau 98 akan terjadi, tidak seperti 98 lagi. Kejadiannya bisa seperti tahun 98, tapi itu bukan narasinya, asal bukan Prabowo, asal bukan Jokowi, bukan itu lagi nanti. Ada tokoh pengganti dari semua itu. Ada Anies Baswedan. Dan kejadian pagar laut ini analoginya sama dengan reklamasi pantai, di mana Anies tanpa pandang bulu tetap konsisten, integritas dan segala macamnya, cabut izin itu langsung. Tak peduli dia, tidak takut dia dengan apapun. Tapi seorang presiden kok takut mengambil langkah? Boleh dikatakan agak gampang mengambil langkah karena ada di belakang-belakang itu. Dan orang yang sama adalah yang berlawanan dengan Anies Baswedan pada waktu itu. Publik melihat itu. Publik melihatnya. Jadi kawan-kawan pendukung Anies Baswedan ataupun publik yang lain yang sudah mulai dukungannya kepada Anies Baswedan, bukankah para politikus itu adalah dia berkuasa, dia kuat, dia menjadi tokoh politik karena dukungan? Kalau dukungan kepada Prabowo tidak makin lama makin berkurang karena dia masih mendukung Mulyono yang 58 itu, tinggal mungkin 8% lagi. Disitulah kejatuhannya. Dan kawan-kawan patut bersyukur ada orang yang bisa menggantikan dia, menduduki posisi dia, seseorang yang berintegritas. Siapa itu? Anies Baswedan. Terima kasih.